Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan laporan terkait tugas akhir mata kuliah kewarganegaraan. Yang tentunya kami hormati dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan Bapak Humaydi SPDM Hum. Dan perkenalkan, saya Aska Askia Fadilahaya dengan NIM 110662504 Selanjutnya teman saya. Saya Alexandria Nida Piran dengan NIM 1106625060. Saya Naila Salsabila dengan NIM 1106625001. Saya Siti Ashila Humaira dengan NIM 1106625061. Saya Zahwa Saskia Putri dengan NIM 1106625137. Saya Subagas dengan NIM 1106662504. Saya Nel Putri Azara dengan NIM 110666251112. Baik, proyek tugas akhir ini kita kemas dalam bentuk sosialisasi anti-bullying di sekolah bersama dengan eh, siswa-siswi kelas 2 SD di SDN Cipinang Muara 04. Tentunya eh, dalam hal ini ada yang melatar belakangi dan selanjutnya latar belakang akan dibacakan dan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari proyek yang kami lakukan. Yang kita tahu, sekolah merupakan lingkungan yang berperan penting dalam pembentukan karakter dan perkembangan sosial anak. Namun, bullying masih menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, berdasarkan hasil asesmen nasional 2021 yang dipublikasikan oleh Kemendikbudristek, sebanyak 24,4% peserta didik berpotensi mengalami perundungan di satuan pendidikan. Nah, selain itu, KPAI juga mencatat bahwa kasus perundungan menjadi salah satu aduan tertinggi pada Klastek Pendidikan sepanjang tahun 2023. Melihat kondisi tersebut, kami memandang bahwa edukasi mengenai bullying perlu diberikan sejak dini. Oleh karena itu, kami melaksanakan proyek sekolah aman tanpa bullying di SDN 04 Cipinang Muara untuk membantu siswa mengenali bullying dan memahami pentingnya sikap saling menghargai. Selanjutnya di sini akan ada tujuannya. Yang pertama, kami ingin meningkatkan pemahaman siswa sejak dini mengenai pengertian, bentuk, dan dampak bullying. Yang kedua, kami memberikan edukasi kepada siswa mengenai cara mencegah bullying serta langkah yang dapat dilakukan ketika melihat atau mengalami bullying. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran siswa untuk saling menghargai, menghormati, dan memperlakukan teman dengan baik. Dan keempat, mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh peserta didik sejak usia dini. Oke, selanjutnya adalah lesson teori, di mana Undang-Undang Negara Indonesia itu terdapat 3 pilar utama, yaitu hak warga negara, kewajiban warga negara, dan juga partisipasi warga negara. Untuk hak warga negara itu sendiri, berdasarkan bab 10A UUD NRI, hak merupakan segala bentuk keistimewaan perlindungan dan jaminan kemanusiaan yang berhak didapatkan oleh setiap individu sebagai warga negara yang sah. Kewajiban merupakan seperangkat tanggung jawab atau tindakan hukum yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap individu demi menjaga ketertiban, keadilan, dan juga keseimbangan sosial. Lalu partisipasi warga negara diartikan sebagai keterlibatan aktif, kesadaran, serta kontribusi nyata dari warga negara untuk ikut serta dalam urusan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Oke, selanjutnya di sini ada kaitan ketiga pilar utama tadi dengan proyek yang kami lakukan. Yang pertama adalah hak warga negara dan perlindungan anak. Jadi setiap siswa itu, salah satunya siswa sekolah dasar, memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman. Oleh karena itu, ketika perundungan terjadi, hak dasar anak sebagai warga negara untuk menuntut ilmu secara tenang telah tercederai. Yang kedua, kewajiban mencegah perundungan di sekolah. Menjaga suasana sekolah yang kondusif merupakan kewajiban moral dan hukum seluruh warga sekolah. Setiap siswa wajib menghargai perbedaan dan dilarang menjadi penonton yang diam saja saat perundungan terjadi. Jika kewajiban ini diabaikan, maka bullying akan membawa dampak yang destruktif bagi kesehatan mental korban serta menurunkan empati pelaku. Yang ketiga ini,
adalah sosialisasi proyek sebagai bentuk partisipasi warga negara. Jadi proyek observasi dan sosialisasi ke sekolah dasar yang kami lakukan ini merupakan wujud nyata dari partisipasi aktif mahasiswa sebagai agen perubahan atau agent of change dalam menanggulangi isu sosial. Di mana edukasi yang kita lakukan ini bersifat preventif, terbukti efektif, memberikan pemahaman bagi siswa mengenai bahayanya perundungan. Lalu melalui tindakan nyata yang kami lakukan ini juga kami sebagai mahasiswa berkontribusi membangun kesadaran dini anak-anak untuk saling berempati dan berani menolak kekerasan. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama ada tahap persiapan dan perizinan pada tanggal 12 sampai 15 Juni 2026. Yakni mengurus surat izin ke pihak SDN 04 Cipinang Muara, berkoordinasi dengan wali kelas 2A dan 2B mengenai jadwal, karakteristik siswa, serta ruangan yang akan digunakan. Pada tahap ini juga kelompok kami sudah membagi tugas nih, pemateri, fasilitator kelas, dan dokumentasi. Yang kedua, ada penyusunan media edukasi dari tanggal 15 dan 16 Juni 2026, menyusun materi yang ramah anak agar visual menarik, hingga menyiapkan ice breaking yang mereka sukai sehingga mereka akan mendapatkan hadiah kecil atau reward. Selanjutnya, ada pelaksanaan sosialisasi di kelas, yakni pada 17 Juni 2026. Nah, kegiatan ini dibagi menjadi 3 sesi utama, yakni ice breaking dengan ditandai dengan bernyanyi bersama tentang bullying untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, pemaparan materi, yakni menjelaskan jenis bullying secara sederhana dan bagaimana cara mencegahnya. Yang ketiga, ada sesi interaktif, yakni memberikan sebuah kertas untuk merefleksikan diri tentang bagaimana menjadi korban bullying. Yang terakhir, ada tahap pelaporan di tanggal 18 sampai 24 Juni 2026. Nah, di isinya ini merekap data respon siswa dari sosialisasi tersebut, mengumpulkan dokumentasi video atau foto, dan menyusun laporan hingga akhir. Selanjutnya, Hasil proyek dari aksi sosial Sekolah Aman Tanpa Bullying sukses kami laksanakan pada tanggal 17 Juni 2026 di SDN 4 Cipinang Muara melalui yang pertama pengondisian kelas, kemudian dilanjut ice breaking, dan pemaparan materi edukasi tentang bullying. Kegiatan ini ditutup dengan sesi interaktif menggunakan analogi kertas di mana siswa menjiplak wajahnya pada kertas kosong, lalu meremas kertas yang masih bersih saat diberi ilustrasi cacian. Sesi ini bermaksud untuk menyadarkan siswa agar tidak menilai orang dari fisik dan memahami bahwa bullying meninggalkan luka permanen seperti kertas kusut yang tidak bisa kembali mulus walau sudah dimaafkan. Selanjutnya ada dokumentasi dari kegiatan kami. Yang pertama pengondisian siswa, kemudian saat ice breaking, lalu pemaparan materi dan sesi interaktif. Baik, selanjutnya akan ada pembahasan sosialisasi bullying berhasil memberikan pemahaman kepada peserta mengenai bentuk, penyebab, dan dampak bullying di lingkungan sekolah. Penyampaian materi yang dipadukan dengan kegiatan interaktif membuat peserta tidak hanya memahami konsep bullying secara teori, tetapi juga mampu merefleksikan dampaknya terhadap perasaan dan kehidupan korban. Kegiatan ini meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta, tentunya tentang pentingnya menghargai orang lain serta menghindari perilaku yang berpotensi menjadi tindak laku bullying. Selain itu, peserta menjadi lebih empati terhadap korban dan terdorong untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, nyaman, dan saling menghormati. Baik, keberhasilan proyek ini terlihat dari antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung serta kemampuan mereka dalam memahami dan memaknai materi yang kita sampaikan. Melalui sosialisasi ini dan aktivitas refleksi, tujuan kita proyek ini untuk meningkatkan kesadaran, empati, dan kepedulian terhadap isu bullying tercapai dengan baik. Kesimpulan, proyek Sekolah Aman Tanpa Bullying berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan sosialisasi dan sesi refleksi, siswa memperoleh pemahaman mengenai pengertian, jenis, dampak, serta cara mencegah bullying. Antusiasme siswa selama kegiatan menunjukkan bahwa materi dapat diterima dengan baik, sekaligus meningkatkan kesadaran dan empati mereka untuk menghargai serta memperlakukan teman dengan lebih baik. Untuk kedepannya, kegiatan berupa dapat
kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkala agar pemahaman siswa mengenai bullying terus meningkat. Selain itu, keterlibatan guru dan orang tua perlu diperkuat sehingga upaya pencegahan bullying tidak hanya dilakukan saat sosialisasi, tetapi juga menjadi bagian dari budaya sekolah sehari-hari. Baik, berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun laporan ini, dan sekian untuk pemaparan laporan hasil tugas akhir proyek mata kuliah kewarganegaraan. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.